Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu tugas paling krusial dalam manajemen, yaitu memilih orang yang tepat. Seringkali kan dianggap ini seni ya, pakai firasat gitu. Tapi Peter Drucker di bab 9 buku klasiknya The Essential Drucker, dia punya pandangan lain. Dia justru kasih aturan dasar yang cukup sistematis. Judul babnya aja tegas, memilih orang aturan dasar. Kenapa sih ini penting banget buat Anda? Drucker bilang, keputusan soal orang ini taruhan terbesar manajemen. Tapi, ya itu, ironisnya, seringkali tingkat suksesnya rendah banget. Mungkin cuma sepertiga yang benar-benar pas. Bayangin coba, gagal 2/3. Nah, mari kita bedah bareng aturan-aturan ini. Siapa tahu bisa naikin peluang sukses Anda. Iya, betul sekali. Angka sepertiga itu, kalau dipikir-pikir serem juga ya. Coba kalau di area lain, misalnya produksi atau katakanlah keuangan, kita terima tingkat gagal segitu, wah nggak mungkin ditolerir kan? Ini nunjukin betapa fundamentalnya kita harus kuasai prinsip milih orang ini. Dampaknya tuh loh jangka panjang, kemana-mana di organisasi. Dan kalau udah salah, wah susah benerin ya. Drucker kasih contoh suksesnya George C. Marshall sama Alfred P. Sloan Jr. Nah, pendekatan mereka ini yang mau kita lihat lebih dalam. Oke, kita mulai dari aturan pertama ya. Ini kayaknya langsung, nusuk gitu. Drucker bilang, kalau Anda tempatkan seseorang dan dia gagal, yang pertama gagal itu sebenarnya Anda. Anda sebagai pemilih. Wah, ini kayak dibalik ya cerminnya. Tepat. Ini bukan skenil kata-kata loh, tapi benar-benar perubahan cara pandang, paradigma baru lah. Jadi bukannya langsung nunjuk hidung si individu, pertanyaan pertama seorang manajer itu harusnya, di mana ya salah saya waktu milih dia? Ini nuntut akuntabilitas penuh dari pimpinan. Ya, tentu ada aja kasus orangnya nggak niat. Tapi asumsi dasarnya, ya proses seleksi kita yang kurang cermat itu akar masalahnya. Menarik. Jadi bebannya di kita ya. Oke, kalau tanggung jawabnya di kita, langkah berikutnya, aturan kedua, jadi logis. Pikirkan baik-baik soal penugasannya. Drucker bedain ini dari sekedar, deskripsi pekerjaan formal. Bedanya apa sih secara praktis? Nah, bedanya ini krusial banget. Deskripsi pekerjaan itu kan seringnya umum ya. Daftar tugas, standar, kualifikasi gitu. Bisa jadi malah udah nggak relevan lagi. Kalau penugasan, maksud Drucker, itu lebih dinamis, lebih spesifik. Jawab pertanyaan, apa sih hasil utama yang harus dicapai orang ini? Mungkin dalam 12-18 bulan ke depan, dengan kondisi bisnis sekarang dan tantangan spesifik yang ada. Sloan di GM itu terkenal banget telitinya mikirin kontribusi kunci yang diharapkan, bahkan untuk posisi yang ya relatif junior. Oh, jadi bukan sekedar isi kotak kosong di struktur organisasi gitu ya? Sama sekali bukan. Kayak Marcel misalnya. Waktu dia milih komandan perang, dia nggak cuma lihat pangkat atau pengalaman umum aja. Dia analisis dulu sifat misinya gimana. Apa misi ini butuh organisator hebat buat bangun dari nol? Atau ahli taktik brilian untuk pertempuran A? Atau mungkin pemimpin karismatik buat bakar semangat pasukan? Penugasan itu mendefinisikan kebutuhan real, jauh di atas kualifikasi di kertas. Tanpa paham penugasannya secara mendalam, ya kita kayak milih orang dalam gelap aja. Oke. Itu memperjelas banget. Nah, setelah kita benar-benar paham nih apa tuntutan spesifiknya, aturan ketiga muncul. Jangan kepincut sama satu kandidat aja. Lihatlah katanya 3-5 kandidat yang memenuhi syarat. Kenapa harus beberapa? Bukannya kalau udah nemu yang klik dari awal lebih efisien? Efisien di awal mungkin, tapi risikonya itu loh, tinggi banget. Seringkali kalau kita udah jatuh cinta sama satu kandidat, mata kita jadi agak tertutup sama potensi lain. Atau malah kelemahan si kandidat favorit itu jadi nggak kelihatan. Dengan punya beberapa alternatif kuat, Drucker nekenin loh memenuhi syarat, jadi bukan asal banyak aja. Kita bisa bandingin lebih objektif. Kita bisa timbang plus minus masing-masing relatif terhadap penugasan tadi. Ini juga bantu ngurangin bias pribadi kita yang mungkin kita nggak sadar punya. Masuk akal sih. Maksa diri lihat alternatif jadi lebih terbuka ya. Nah, ini aturan keempat yang menurut saya ini paling, revolusioner dan sering banget dilanggar. Pikirkan bagaimana menilai kandidat. Fokus utamanya bukan pada apa yang nggak bisa mereka lakukan, tapi apa yang bisa mereka lakukan dengan sangat baik. Fokus pada kekuatan. Ini jangkungnya filosofi Drucker soal SDM. Organisasi itu dibangun di atas kekuatan orang, bukan di atas ketiadaan kelemahan mereka.
Pertanyaan kuncinya, orang ini punya nggak kekuatan spesifik yang dibutuhin buat nyelesain tugas utama tadi? Kalau jawabannya iya, nah kelemahan di area lain itu seringkali bisa diatur kok. Bisa diimbangin tim atau bahkan jadi nggak penting lagi. Nyari manusia super yang sempurna di semua hal itu ya ilusi aja. Tapi, apa nggak risiko kita jadi abai sama red flag atau kelemahan fatal kalau terlalu fokus ke kekuatan? Tentu. Drucker nggak bilang kita harus buta sama kelemahan. Kelemahan itu jadi relevan kalau dia langsung ganggu kinerja tugas utama. Atau ya ngerusak integritas dasar. Contoh gampangnya akuntan brilian tapi nggak jujur. Ya jelas nggak bisa dong. Tapi misalnya manajer sales hebat tapi administrasinya kurang rapi. Mungkin kelemahannya bisa ditutup support staff admin yang bagus, sementara kekuatan jualannya bawa hasil luar biasa. Marshall sama Sloan itu dikenal nuntut banget, tapi fokus mereka yaitu kemampuan selesaikan misi. Kalau fondasi itu ada, mereka yakin organisasi bisa bantu nutupin kurangnya. Bisa kasih contoh nggak gimana Marshall terapin ini? Mungkin ada cerita spesifik. Ada cerita, Marshall pernah milih seorang perwira buat tugas pelatihan besar-besaran. Perwira ini mungkin ya catatannya kurang oke soal strategi jangka panjang, atau mungkin orangnya kurang diplomatis. Tapi, dia punya track record gila-gilaan bagusnya dalam ngelatih, banyak banget rekrut, jadi tentara efektif dalam waktu cepat. Nah, karena itu tuntutan utama tugasnya waktu itu, ya Marshall pilih dia. Fokus ke kekuatan krusial itu, meskipun sadar ada area lain yang kurang. Paham. Jadi kekuatannya harus nyambung banget sama kebutuhan utama tugasnya. Oke, setelah nilai kandidat, aturan kelima kedengarannya standar ya? Dapatkan masukan dari orang yang pernah kerja bareng kandidat. Referensi kan? Iya, referensi. Tapi lebih dari sekedar cek formalitas, oh iya bener, pernah kerja di sana. Drucker itu nekenin pentingnya gali info soal kinerja aktual dan gimana orang itu kerja. Coba tanya ke mantan atasan, rekan kerja, atau mungkin bawahan, kalau relevan dan etis ya, soal kontribusi spesifiknya apa aja, gimana dia hadapi tekanan, gimana dia di tim, kekuatan terbesarnya di lapangan itu apa, dan juga area mana sih yang perlu dikembangin. Penting banget ngobrol sama beberapa orang, biar dapat gambaran utuh, nggak cuma satu sisi. Oke, jadi gali lebih dalam ya, nggak cuma cek CV. Nah, aturan ke-6 ini nih yang menurut saya krusial banget tapi sering banget kelewat pasca rekrutmen. Setelah orang terpilih, pastikan dia paham kalau kerjaan baru ini nuntut perilaku, fokus, dan hubungan yang beda dari kerjaan lamanya. Sukses di tempat lama nggak otomatis jaminan sukses di tempat baru dengan cara yang sama kan? Ini tanggung jawab lanjutan yang sering banget dilupain. Proses penempatan itu nggak selesai pas tanda tangan kontrak atau pas ada pengumuman promosi. Eksekutif yang nempatin orang itu punya kewajiban buat duduk bareng, ngobrol secara eksplisit soal ekspektasi baru, prioritas baru, bahkan mungkin aturan main yang beda di lingkungan atau level baru ini. Drucker sendiri cerita pengalamannya waktu dipromosiin di GM. Alfred Sloan itu manggil dia khusus dan bilang kurang lebih gini, "Peter, kamu dipromosiin karena analisis kamu tajam banget. Tapi di posisi baru ini, fokus utama kamu bukan lagi analisis, tapi bangun dan pimpin tim." Wah, pesan yang kuat banget itu. Tanpa dibimbing eksplisit gitu, orang bisa aja terus ngelakuin hal yang bikin dia sukses dulu, padahal udah nggak relevan atau malah jadi masalah di peran baru. Bener banget. Dan kalau ini nggak dilakuin, terus orangnya gagal adaptasi, ya balik lagi ke aturan pertama tadi. Jangan buru-buru nyalain orangnya. Tanya dulu, kita udah cukup bantu dia paham tuntutan peran barunya belum? Ini penting banget, terutama buat yang baru pertama jadi manajer, atau pindah dari fungsi teknis ke mimpin orang, atau pindah antar departemen yang budayanya beda. Jelas banget pentingnya langkah ini. Oke, sekarang kita bahas situasi yang lebih, tricky, ya. Drucker identifikasi beberapa jenis keputusan penempatan yang risikonya emang lebih tinggi. Apa aja tuh contohnya? Ada beberapa skenario klasik nih. Pertama, milih manajer di organisasi yang isinya para profesional ahli, kayak lab riset, departemen teknik, firma hukum, atau rumah sakit gitu. Di sini, manajer nggak cuma butuh skill manajerial umum, dia juga harus punya kredibilitas profesional yang cukup di mata timnya. Kalau nggak di-respect soal pemahaman substansinya, susah mimpinnya. Oke, itu satu. Apalagi yang risikonya tinggi? Kedua, mindahin bintang dari peran operasional, misalnya kepala pabrik, sukses, ke posisi staf di pusat, misalnya perencanaan strategis. Atau sebaliknya, skill setnya beda banget kan? Orang lapangan yang pragmatis, cepat ambil keputusan, bisa jadi frustrasi sama politik kantor atau kerjaan konseptual.
Sebaliknya, alih strategi brilian bisa jadi kewalahan sama kompleksitas operasi sehari-hari. Ketiga, Drucker nyebut tantangan nempatin orang yang jenius, tapi yaitu susah diajak kerjasama. Kekuatan individunya mungkin luar biasa, tapi kalau dia bikin konflik, ngerusak moral tim, atau nggak bisa delegasi, dampak negatifnya bisa lebih gede dari kontribusi positifnya. Wah, ini situasi-situasi yang butuh mikir ekstra hati-hati ya. Terus, gimana kalau meskipun udah hati-hati dan terapin aturan Drucker, keputusan penempatan ini, terutama yang berisiko tinggi, ternyata salah. Hasilnya nggak sesuai harapan. Inilah integritas manajemen benar-benar diuji. Drucker tegas banget soal ini. Akui kesalahan Anda sebagai pengambil keputusan, dan lakukan segera. Jangan biarin orang itu terus-terusan gagal dan menderita di posisi yang jelas nggak cocok buat dia. Itu nggak adil, kejam malah. Baik buat orangnya maupun buat organisasi yang dapat hasil optimal. Jadi, langkah konkretnya gimana? Langsung dipecat gitu? Nggak harus. Langkah pertama ya pindahin orang itu dari posisi yang nggak cocok tadi. Kalau memungkinkan dan kalau kinerja dia di peran sebelumnya emang bagus, tawarin balik ke posisi lama. Atau posisi lain yang setara, yang lebih pas sama kekuatannya. Intinya, kesalahan penempatan oleh manajemen itu nggak seharusnya jadi hukuman mati karir buat si individu. Tanggung jawab utama tetap di si pemilih buat benerin situasi, secara manusiawi dan konstruktif. Balik lagi ke aturan pertama tadi kan? Ini nunjukin level tanggung jawab yang tinggi ya dari manajemen. Ada lagi nih situasi unik yang dibahas Drucker. Posisi widowmaker. Posisi yang kayaknya selalu makan korban, siapapun yang duduk di situ. Gimana ngenalin dan nanganinnya? Tanda-tandanya sih cukup jelas ya. Kalau satu posisi udah ngalahin 2 atau bahkan 3 orang berturut-turut, padahal orang-orang ini sebelumnya dikenal kompeten, punya rekam jejak sukses di tempat lain, nah alarm harus bunyi. Jangan tergoda nyari kandidat keempat yang dianggap lebih hebat atau superstar. Kemungkinan besar masalahnya bukan di orangnya, tapi di desain posisi itu sendiri. Oh, jadi bukan cari orang yang lebih kuat, tapi benerin posisi yang sakit itu. Tepat sekali. Posisi itu mungkin lingkup tanggung jawabnya nggak realistis. Atau wewenangnya nggak sepadan sama tanggung jawabnya. Atau ekspektasinya saling bertentangan. Atau mungkin kejebak konflik struktural antar departemen. Solusinya ya audit mendalam posisi itu. Apa tugasnya bisa dibagi, perlu klarifikasi wewenang nggak? Atau dalam kasus ekstrim, apa posisi ini emang perlu dihapus aja atau didesain ulang secara fundamental? Nyoba ngisi posisi cacat desain pakai orang hebat cuma bakal ngorbanin orang hebat itu. Ini pemikiran penting banget soal desain organisasi itu sendiri ya. Nah, setelah kita bahas semua aturan dasar ini, mari kita tarik benang merahnya. Apa sih makna strategis yang lebih besar dari semua ini? Kenapa Drucker sampai segitunya nekenin kalau keputusan soal orang itu hal paling fundamental? Karena ujung-ujungnya nih, keputusan soal siapa yang dipilih, dipromosiin, atau dipindahin, itu adalah alat kontrol manajemen yang paling kuat. Dan paling kelihatan mata. Lebih dari sekedar strategi bisnis di atas kertas, keputusan personalia ini secara langsung ngebentuk budaya, ngegakin nilai-nilai, dan nunjukin prioritas nyata dari manajemen. Bisa dijelasin lagi nggak gimana ini jadi alat kontrol? Kok bisa? Gini, rencana strategis soal ekspansi pasar atau target duit mungkin buat banyak karyawan rasanya abstrak ya. Tapi pas mereka lihat siapa yang dapat promosi misalnya, oh, si A yang dikenal jujur dan kerjanya bagus naik jabatan dibanding, wah, si B yang dekat sama bos tapi kerjanya biasa aja kok naik, itu ngirim sinyal yang jelas banget dan langsung kerasa. Keputusan ini ngasih tahu semua orang apa sih yang benar-benar dihargain sama organisasi, kinerja, integritas, loyalitas buta, atau politik kantor. Kalau keputusan kerasa nggak adil atau nggak berdasarkan prestasi, ya respek ke manajemen bakal luntur, motivasi turun, orang-orang bagus bisa pergi. Sebaliknya, keputusan yang tepat, yang nempatin orang berdasarkan kekuatan dan kontribusi nyata, itu bakal nguatin perilaku positif dan ngarahin seluruh organisasi ke tujuan yang sama. Ini cara paling efektif buat ngendaliin arah dan semangat organisasi. Jadi ini bukan sekedar fungsi HR operasional ya, tapi benar-benar tuas strategis di tangan para pemimpin. Oke, kesimpulannya, milih orang versi Drucker ini jauh banget dari sekedar isi lowongan. Ini soal ambil tanggung jawab penuh, analisis mendalam kebutuhan nyata atau penugasan tadi, fokus tanpa kompromi ke kekuatan yang relevan, berani ambil risiko terukur.
Dan yang nggak kalah penting, punya integritas buat ngakuin dan benerin kesalahan dengan cepat. Ini benar-benar jantungnya kepemimpinan efektif. Pas banget rangkumannya. Ini proses yang nuntut disiplin, observasi tajam, dan keberanian bikin keputusan sulit. Bukan cuma ngandelin intuisi sesaat atau chemistry dangkal. Tujuannya bukan nyari kesempurnaan individu, tapi bangun tim yang kuat lewat kombinasi kekuatan-kekuatan yang saling melengkapi. Prinsip-prinsip Drucker ini, meskipun ditulis puluhan tahun lalu ya, tetap jadi kerangka kerja yang kokoh banget dan relevan buat navigasi salah satu tantangan terbesar manajemen. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, di era di mana data analitik, algoritma rekrutmen, AI makin dominan di proses seleksi, gimana caranya Anda bisa mastiin diri Anda nggak kehilangan sentuhan fundamental dalam membaca manusia? Gimana Anda bisa secara sadar dan disiplin nerapin prinsip inti Drucker ini? Tanggung jawab personal, paham tugas, fokus kekuatan, cari masukan, pastiin penahaman peran baru, integritas hadapi salah dalam tiap keputusan krusial Anda soal orang. Baik itu pas bangun tim, milih mitra, atau bahkan pas evaluasi langkah karir Anda sendiri. Pertanyaan reflektif yang penting banget ya di zaman sekarang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.